kawan-kawan, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep harta. Oke, sebelumnya jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep harta, cara meraih harta dalam Islam, fungsi harta, pembagian harta, perubahan status kepemilikan harta, dan distribusi harta. Pengertian harta. Harta atau dalam bahasa Arab disebut al-mal. Secara bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Cara meraih harta dalam Islam. Yang pertama, meraih harta secara langsung dengan hasil keringatnya sendiri. Inilah yang sering dipuji oleh Islam, yaitu meraih harta dengan jerih payah keringatnya sendiri, selama hal itu berada pada koridor yang telah ditentukan oleh Allah. Dan ini merupakan cara meraih harta yang paling mulia dalam Islam. Cara meraih harta dalam Islam yang kedua, ada harta warisan. Dalam Islam, harta warisan adalah salah satu jalan yang diperbolehkan guna meraih harta kekayaan. Ini disebut meraih harta secara tidak langsung. Dalam artian, si penerima harta tidak susah payah untuk mendapatkannya, karena itu adalah peninggalan dari orang yang meninggal dari ayah atau keluarga dekatnya. Fungsi harta. Yang pertama, untuk kesempurnaan ibadah. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Yang keempat, untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, bekal untuk mencari dan mengembangkan ilmu. Yang keenam, untuk keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan silaturahmi. Pembagian harta. Pembagian harta ada 5. Yang pertama, harta mutakhawim dan ghair mutakhawim. Kedua, harta ikhor dan manhul. Yang ketiga, harta misli dan kimi. Keempat, harta istiklahi dan istikmali. Dan yang kelima, harta mamluk, mubah, dan mansjur. Harta yang dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syarah ada harta mutakhawim dan harta ghair mutakhawim. Harta mutakhawim adalah harta yang diperoleh manusia sebagai hasil usaha atau kasab yang diperbolehkan syarah untuk memanfaatkannya. Dan harta ghair mutakhawim adalah harta yang belum dicapai dan tidak dimiliki sebagai hasil dari usaha atau kasab, sehingga harta tersebut masih di tempat lain, belum dalam kekuasaan dan genggamannya. Harta yang dilihat dari segi jenisnya, yaitu ada harta manhul dan harta ghairu manhul. Harta manhul yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan atau perubahan tersebut. Dan harta ghairu manhul yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain, misalnya seperti tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Harta yang dilihat dari segi pemanfaatannya, yaitu ada harta istikmali dan harta istiklahi. Harta istikmali yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, benda itu tetap utuh, sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan. Contohnya seperti kebun, tempat tidur, rumah, sepatu, dan lain sebagainya.
Dan harta istiqlahi yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat menghabiskan harta itu. Contohnya seperti sabun, makanan, dan lain sebagainya. Harta yang dilihat dari segi ada atau tidaknya dalam jenis di pasaran, yaitu ada harta misli dan harta khimi. Harta misli yaitu harta yang jenisnya mudah didapat di pasaran atau secara persis dari segi bentuk atau nilainya. Dan harta khimi yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran atau jenisnya tetapi pada setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya. Contohnya seperti satuan pepohonan, logam mulia, dan alat-alat rumah tangga. Harta yang dilihat dari satuan harga yaitu ada harta mamluk, harta mubah, dan harta mahjur. Harta mamluk adalah harta yang telah dimiliki baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta mubah yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohonan di hutan, dan lain sebagainya. Dan harta mahjur yaitu harta yang ada larangan syara untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan, maupun dipindah tangankan. Dalam harta juga memiliki perubahan status kepemilikan dan ada dua kehendak. Yang pertama, kehendak sendiri dari pemiliknya. Misal, seseorang menyerahkan hartanya menjadi harta wakaf yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umat. Maka, jika kehendak pemilik harta tersebut sudah diikrarkan, secara otomatis pemilik semula tidak lagi mempunyai hak milik atas harta tersebut, dan kepemilikan berubah menjadi milik umum. Dan yang kedua, kehendak secara syara'. Artinya berubahnya status tersebut dikarenakan alasan yang dibenarkan oleh syara' atau bahkan syara' menghendakinya demi kemaslahatan yang lebih besar, seperti kebutuhan umat yang mendesak untuk membuat jalan umum di atas milik pribadi. Dalam hal ini, penguasa bisa menarik tanah pribadi tersebut untuk kepentingan umum. Distribusi harta. 1. Wajibnya muzaki membayar zakatnya dan diberikan kepada mustahiq, utamanya kalangan fakir miskin. 2. Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. 3. Pemberian harta waris kepada ahli waris. 4. Larangan menimbun harta dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya.